Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat traveler dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama channel Bung Junet. Presian merupakan permainan tradisional khas suku Sasak Pulau Lombok dalam mengadu ketangkasan sekaligus olah kanuragan yang mengandalkan kemampuan teknis memukul menggunakan alat rotan atau dalam bahasa Sasaknya disebut penjalin, dan menangkis menggunakan tameng atau dalam bahasa Sasaknya yaitu inde. Pemain Presian dikenal dengan nama pepadu, sedangkan wasit atau yang mengadu dalam arena pertarungan disebut dengan pekembar. Konon, Presian dahulunya digunakan sebagai tarung adat atau media penguji untuk seorang laki-laki Sasak yang beranjak dewasa, di mana mereka akan dibekali oleh tokoh agama atau orang tua mereka dengan berbagai amalan atau ajian batin yang disempurnakan dengan paduan ilmu bela diri, baik silat maupun belanjakan. Untuk menguji amalan tersebut, diadakanlah tarung Presian dengan disaksikan langsung oleh para tetua adat. Permainan akan berhenti jika salah satu pemain mengeluarkan darah dan dianggap kalah. Pendapat lain juga mengatakan bahwa Presian dahulunya digunakan sebagai ritual untuk meminta hujan, di mana jika terjadi kemarau panjang, masyarakat suku Sasak akan memainkan Presian ini di tengah sawah. Lalu, permainan akan berhenti jika salah satu dari pepadu mengeluarkan darah, dan setelah itu dipercaya hujan akan turun. Namun, pada perkembangannya saat ini, Presian dipentaskan sebagai sarana penyambutan para tamu atau wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok. Secara umum terdapat 3 tahapan sebelum pelaksanaan Presian dimulai. Tahapan pertama, tempat dan alat. Umumnya, pelaksanaan Presian dilaksanakan di tempat terbuka dengan daerah tarungan berbentuk persegi yang berukuran 20 x 20 meter. Sedangkan alat Presian berupa penjalin atau rotan dengan panjang 150 cm dan dibalut dengan 5 ikatan benang merah pada batangnya sebagai makna keberanian. Kemudian inde atau tameng terbuat dari kulit sapi atau kerbau yang berbentuk persegi panjang berukuran 60 cm dan lebar 40 cm. Persiapan yang kedua yaitu persiapan pekembar. Setelah tempat dan alat Presian telah siap, selanjutnya para pekembar atau wasit yang terdiri dari pekembar tengah atau wasit tengah dan 2 pekembar sedi atau wasit pinggir mulai memasuki arena dengan diiringi suara musik gamelan. Musik pengiring dalam Presian memiliki 3 jenis irama. Irama pertama, gending pengempuh atau lagu pemanggil yang dimainkan untuk menarik perhatian masyarakat sekitar agar datang menyaksikan. Gending kedua yaitu gending pengadok atau perangsang atau lagu penggugah yang dimainkan ketika pekembar mulai mencari dan mencocokkan para petarung. Kemudian yang terakhir, gending penghalus atau lagu penghalus yang dimainkan ketika pertarungan berakhir. Irama pada gending ini dominan menggunakan suara suling yang bertujuan untuk mendamaikan kedua pepadu dan menenangkan suasana di area Presian. Persiapan yang ketiga yaitu pencarian pepadu. Setelah para pekembar memasuki arena pertandingan dan segala instrumen pelengkap telah siap, kini saatnya para pepadu dari masing-masing paguyuban menempati posisi yang sudah dipilih oleh mangku atau pembina mereka.
Selanjutnya, para pepadu melakukan proses nandingan atau pencocokan untuk mencari lawan tanding, dan jika sudah mendapat lawan, langkah berikutnya ialah para pepadu menyiapkan segala atribut yang harus digunakan, seperti sapu, kiring, dan bebet. Sapu merupakan kain pelindung kepala yang wajib digunakan dalam peresian. Umumnya terdapat dua jenis sapu. Sapu pertama yaitu sapu tekep pindang yang memiliki ciri menutup seluruh bagian kepala, yang memiliki makna bahwa pepadu ingin bermain secara teknis dan perlahan. Kemudian sapu alif nganjeng dengan model terikat melingkar tanpa menutup kepala bagian atas, dan terdapat simpul yang membentuk huruf alif atau garis lurus pada bagian depan kepala. Adapun makna dari sapu ini bahwa pepadu ingin bermain secara terbuka dan cepat. Selanjutnya, kiring atau sarung merupakan kain panjang yang digunakan oleh pepadu pada saat bertarung. Kiring juga merupakan simbol yang digunakan oleh pepadu dalam berkomunikasi dengan lawannya. Jika seorang pepadu mengenakan kiring dengan pemasangan yang relatif pendek, maka menandakan bahwa pepadu tersebut akan bermain dengan jarak dan pergerakan yang cepat. Namun, jika seorang pepadu menggunakan kiring yang relatif panjang atau ujung sarung menyentuh tanah, maka ini bermakna bahwa pepadu tersebut ingin bermain dengan jarak dekat dan terfokus. Dan terakhir adalah bebet atau kain ikat panjang yang digunakan oleh pepadu untuk mengikat pinggang mereka. Umumnya, bebet memiliki ukuran panjang 100–150 cm yang dililitkan memutari lingkar pinggang dari pepadu. Selain sebagai ikat pinggang, bebet juga menjadi simbol atau tanda batas bagian badan yang boleh dan tidak boleh dipukul oleh lawan, di mana pada bagian tubuh di bawah bebet tidak boleh dipukul lawan, sedangkan yang diperbolehkan adalah bagian atas bebet atau dari pinggang hingga kepala.